Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bu Asih untuk melanjutkan pelajaran kimia kelas 10 semester Gasal untuk materi ikatan kimia. Dan kali ini pada bagian yang pertama akan kita pelajari terbentuknya ikatan kimia. Anak-anakku semuanya, untuk memudahkan pembelajaran ikatan kimia, silakan kalian cermati terlebih dahulu peta konsepnya berikut ini. Nah, dari peta konsep ini, maka untuk pembahasan materi ikatan kimia ada 5. Yang pertama adalah terbentuknya ikatan kimia. Namun sebelum kita masuk pada materi tersebut, perhatikan dulu gambar ini. Gambar apa ini? Iya, ini adalah gambar sebongkah batu besar. Pernahkah kalian bayangkan bahwa sebongkah batu besar ini tersusun dari butir-butir pasir yang sangat halus? Dan butir-butir pasir ini tersusun dari gabungan molekul silikon dioksida. Lalu bagaimanakah atom-atom silikon dengan atom-atom oksigen dapat bergabung satu dengan lainnya sehingga dapat membentuk sebongkah batu? Yang kedua, ada garam dapur. Kita tahu garam dapur itu tersusun atas ion natrium dan ion klor. Berarti pada garam dapur mengandung unsur natrium dan unsur klorin. Lalu bagaimanakah kedua unsur tersebut membentuk ion positif dan ion negatif dan bergabung satu sama lain membentuk garam dapur? Yang ketiga, perhatikan gambar berikut ini. Ada orang memanjat tebing. Tentulah bayangan kita tali ini adalah tali yang sangat kuat. Nah, mengapa tali yang digunakan untuk panjat tebing tidak mudah putus? Lalu ikatan apakah yang terdapat dalam tali sehingga tali bersifat tidak mudah putus? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, pahami dan simak untuk pembelajaran materi ikatan kimia berikut ini. Ya, yang pertama kita pelajari terlebih dahulu terbentuknya ikatan kimia. Ada 4 hal yang akan kita pelajari. Baik, kita bahas dulu konfigurasi elektron stabil. Perhatikan susunan berkala unsur ini. Semua unsur yang terdapat di dalam susunan berkala unsur ini di alam diketemukan dalam keadaan bersenyawa, kecuali gas mulia. Jadi misalnya unsur oksigen di alam diketemukan dalam bentuk gas oksigen dengan rumus molekul O2. Unsur hidrogen diketemukan dalam bentuk senyawa air dengan rumus molekul H2O. Unsur natrium kita dapatkan pada garam dapur, sedangkan unsur besi didapatkan sebagai biji besi misalnya hematit dengan rumus Fe2O3. Pendek kata, semua unsur yang terdapat dalam susunan berkala unsur ini semuanya didapatkan dalam keadaan bersenyawa, kecuali gas mulia. Nah, dikatakan bersenyawa berarti atom-atom saling berikatan membentuk ikatan kimia. Lalu, mengapa di alam tidak ditemukan senyawa gas mulia? Dan mengapa atom-atom saling berikatan? Temukan jawabannya setelah kalian menyimak video tentang terbentuknya ikatan kimia ini. Ya, kita pelajari tentang gas mulia terlebih dahulu. Gas mulia adalah gas yang terletak dalam golongan 8A. Semuanya merupakan gas monoatomik. Unsurnya merupakan unsur yang stabil. Dan kestabilan gas mulia ini secara kuantitatif ditunjukkan oleh besarnya energi pengionan dan rendahnya afinitas elektron. Dan kestabilan unsur gas mulia juga ditentukan oleh konfigurasi elektronnya. Berikut ini adalah konfigurasi elektron gas mulia. Kita lihat semua elektron valensinya adalah 8, kecuali helium. Jadi helium itu membentuk susunan duplet, sedangkan untuk yang lainnya berarti membentuk susunan oktet. Nah, menurut J.N. Lewis, konfigurasi elektron gas mulia dengan 8 elektron valensi atau konfigurasi oktet dan 2 elektron valensi untuk unsur helium atau konfigurasi duplet merupakan konfigurasi yang sudah stabil. Karena sudah stabil, maka gas mulia bersifat inert atau sukar bereaksi dengan unsur lain. Dan pada kenyataannya memang sebelum tahun 1962 tidak didapatkan sintesa daripada senyawa gas mulia. Ya, nah menurut J.N. Lewis pula bahwa semua atom itu berkecenderungan untuk memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia ini dengan cara berikatan dengan atom-atom yang lain. Contoh, untuk atom litium. Nomor atomnya 3, dekat dengan nomor atom helium yaitu 2. Maka untuk mencapai kestabilan, dia akan memenuhi konfigurasi seperti helium. Atom klor, nomor atomnya 17, dekat dengan argon. Maka untuk memenuhi konfigurasi yang stabil, dia akan membentuk seperti konfigurasi argon, yaitu dengan 8 elektron valensi. Demikian pula unsur-unsur ini. Kita lihat
semuanya untuk mencapai kestabilan maka akan berusaha seperti gas mulia yang terdekat, yaitu unsur-unsur ini. Nah, karena atom-atom unsur selain gas mulia berada dalam keadaan tidak stabil, sehingga di alam selalu didapatkan dalam bentuk unsur diatomik, poliatomik, ataupun dalam bentuk persenyawaan. Untuk mencapai kestabilan seperti gas mulia, maka atom-atom selain gas mulia harus saling berikatan. Dan inilah yang menyebabkan terjadinya ikatan kimia. Kita perhatikan tadi yang berperan dalam ikatan kimia adalah elektron valensi. Jadi ikatan kimia bisa didefinisikan sebagai interaksi elektron-elektron valensi dari dua atom atau lebih yang mengakibatkan terjadinya ikatan antar atom sehingga terbentuk suatu molekul atau suatu senyawa kimia. Nah, kalau atom-atom sudah saling bergabung, tentunya saling tarik-menarik. Nah, maka ikatan kimia bisa didefinisikan sebagai gaya tarik-menarik antara dua atom atau lebih membentuk molekul atau gabungan ion-ion sehingga keadaannya menjadi lebih stabil. Lalu, bagaimanakah cara unsur mencapai kestabilan? Ya, unsur-unsur untuk mencapai kestabilan harus memenuhi susunan oktet ataupun duplet seperti halnya gas mulia. Nah, aturan yang menyatakan bahwa atom-atom yang stabil harus memiliki 8 elektron valensi disebut dengan hukum oktet. Hukum oktet ini secara khusus berlaku untuk unsur-unsur periode 2 dan unsur logam golongan 1A, 2A, kecuali litium, berilium, dan boron, serta atom-atom non-logam pada periode yang lain, selain hidrogen. Nah, setelah ini bisa mencapai kestabilan dengan jumlah elektron valensi lebih dari 8. Sedangkan untuk hidrogen, ini tidak pernah mencapai kestabilan oktet, karena hanya memiliki 1 elektron. Untuk susunan oktet elektron valensi atom-atom, ini dapat dicapai melalui dua cara. Yang pertama adalah transfer elektron dari satu atom ke atom pasangannya. Ini terjadi pada atom logam dan non-logam. Logam itu mudah melepas elektron, sedangkan non-logam mudah menangkap elektron. Contoh, logam natrium melepaskan elektron berubah menjadi ion Na positif. Nah, elektron ini bisa ditangkap oleh atom klor membentuk ion klorin. Sehingga kalau ion natrium dan ion klor ini saling bergabung membentuk ikatan, maka ikatannya disebut dengan ikatan ion. Jadi berarti terjadi karena serah terima atau transfer elektron. Berikut adalah konfigurasi elektron atom dan ion setelah melepas atau menerima elektron. Untuk litium, konfigurasinya kita lihat supaya seperti atom helium, maka dia akan melepaskan 1 elektron dan berubah menjadi ion Li positif. Untuk kalsium, supaya stabil seperti argon, maka dia akan melepaskan 2 elektron, berubah menjadi Ca2 positif. Sedangkan oksigen, supaya seperti neon, dia akan menangkap 2 elektron, berubah menjadi O2 negatif. Untuk klor, menangkap 1 elektron, berubah menjadi Cl negatif, dan dia stabil seperti unsur argon. Begitu pula dengan aluminium dan nitrogen. Silakan diisi oleh kalian sendiri. Ya, yang kedua, susunan oktet elektron valensi atom-atom dapat dicapai melalui penggunaan bersama atau sharing pasangan elektron ikatan. Dan ini terjadi antar atom non-logam. Kita tahu atom non-logam itu cenderung menangkap elektron. Nah, atom non-logam ini akan berikatan dengan menggunakan bersama elektron valensi. Kita lihat contohnya adalah Cl. Kalau Cl ini saling bergabung membentuk Cl2, maka menggunakan pasangan elektron valensi secara bersama. Nah, ikatan yang terjadi karena penggunaan bersama pasangan elektron valensi disebut dengan ikatan kovalen. Ya, berikutnya kita pelajari untuk struktur ataupun rumus Lewis. Jadi untuk menggambarkan bagaimana ikatan kimia, kita harus tahu atau paham tentang struktur ataupun rumus Lewis. J.N. Lewis ini memperkenalkan lambang Lewis, yaitu lambang atom disertai elektron valensinya. Dan elektron valensinya ini dinyatakan dengan titik atau tanda silang. Contoh, untuk kalium, kita tahu konfigurasinya ini berarti elektron valensinya 1, maka digambarkan lambang Lewisnya seperti ini. Ya, untuk unsur yang lain kita lihat ini dari golongan 1A sampai 8A. Cermati untuk menggambarkan lambang Lewisnya. Nah, berikut ini adalah contoh menggambarkan rumus titik elektron atau struktur Lewis untuk molekul maupun senyawa ion. Untuk molekul H2O, kita lihat nomor atomnya, kita buat konfigurasi elektronnya, dan setelah tahu elektron valensinya, bisa kita gambarkan lambang Lewis dari hidrogen dengan 1 elektron.
oksigen dengan 6 elektron. Kemudian untuk struktur Lewis daripada H2O, berarti kita gambarkan lambang Lewis H ada 2, kemudian oksigennya ada 1. Nah, di sini H sudah membentuk susunan duplet, oksigen membentuk susunan oktet. Begitu pula dengan magnesium klorida. Kita bisa tuliskan konfigurasinya terlebih dahulu dan kita buat lambang Lewisnya. Mg dengan 2 elektron, Cl dengan 7 elektron. Untuk struktur Lewis magnesium klorida, di sini Mg-nya ada 2 elektron dikelilingi dengan 2 atom klorin. Klorinnya ada 7 elektron. Nah, Mg dengan Cl antara logam dengan non-logam ini maka ada transfer elektron. Maka elektron ini diberikan kepada Cl. Ini pun demikian. Ya, ada beberapa penyimpangan kaidah oktet dan duplet. Kaidah duplet atau oktet dalam beberapa senyawa bisa kita gambarkan. Contoh untuk struktur Lewis H2O tadi sudah kita buat. Kita lihat di sini, atom pusatnya adalah oksigen. Di sini sudah mencapai oktet, sedangkan H sudah mencapai duplet. Begitu pula dengan magnesium klorida. Dengan memberikan elektron pada klor, maka klor menjadi oktet. Begitu pula dengan magnesium menjadi oktet. Nah, sekarang bagaimanakah dengan struktur Lewis molekul boron triklorida? Boron golongan 3A bisa kita tuliskan lambang Lewisnya dikelilingi dengan 3 elektron. Sedangkan klor golongan 7A berarti dengan 7 elektron. Untuk BCl3 berarti B dikelilingi dengan 3 Cl. Nah, kita lihat di sini atom pusatnya boron. Kita lihat ternyata dia belum mencapai oktet. Hanya ada 6 elektron. Sedangkan untuk klor masing-masing sudah mencapai oktet. Jadi berarti di sini ada beberapa senyawa yang menyimpang dari konsep oktet dan duplet. Nah, ada beberapa senyawa yang tidak memenuhi kaidah oktet, yaitu yang pertama adalah senyawa yang tidak mencapai aturan oktet untuk atom pusat yang berelektron valensi kurang dari 4. Yang kedua adalah senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil. Yang ketiga adalah senyawa dengan oktet berkembang. Untuk contoh senyawanya adalah ini. Kita buat struktur Lewisnya, BeCl2, Be belum oktet, Cl sudah. Untuk nitrogen dioksida, kita lihat untuk oksigen yang ini sudah oktet, nitrogen juga sudah oktet, sedangkan oksigen ini ganjil elektron valensinya. Ya. Kemudian untuk ClF3, untuk F-nya semua sudah oktet, tapi untuk atom pusatnya Cl, ini ternyata melebihi oktet. Jadi dikatakan sebagai oktet yang berkembang. Baiklah, kita mencoba untuk latihan soal. Ada 3 soal. Untuk soal yang pertama ada 5. Untuk yang A sudah dijawab. Silahkan untuk yang B sampai E kalian jawab dengan cara semacam ini. Begitu pula dengan nomor 2. Ada 5. Untuk yang A sudah diselesaikan, silakan untuk yang B sampai E kalian kerjakan. Dan untuk soal nomor 3, diminta kalian menggambarkan struktur Lewis dari molekul PCl5 dan SF6. Demikian yang bisa Bu Asih sampaikan untuk pembelajaran ikatan kimia pada bagian pertama, yaitu terbentuknya ikatan kimia. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak terjadi kekhilafan dan kekurangan. Dan sampai jumpa pada video berikutnya yaitu ikatan ion. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.